Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Baik lagi, Anda kalau tidak terima dengan laporan keuangan yang sudah kita sajikan di sini, bertanggung jawabannya, ya laporkan ke polisi, boleh kok. Laporkan aja ke polisi kesalahannya di mana, ya kan? Nah itu yang pertanyaan, kenapa nggak dilaporkan polisi kalau memang kita ada kesalahan? Apa yang dilaporkan polisi saya? Ya bukanlah, yang dilaporkannya itulah ketua pembina dan ketua operasional lah, ya kan? Kan sudah tahu namanya semua, sudah saya kasih tahu namanya. Ketua Damaris, Mantu dan Stephen. Ketua Galarua, Santiamer dan Pak Jenderal Tobing. Ya dilaporkan saja kan, kalau memang Anda nggak terima kan. Susahnya apa coba? Terus fitnah, ya buktikan itu tadi ya. Minta duit sama kita, 2 kali lagi minta duit sama kita. Begitu kita tolak, kejang-kejang. Kenapa kita tolak? Karena nggak terbuka. Dari awal kita nggak nyari, kita sih polos-polos saja. Saya sudah ingat sama Lisoy-Lisoy. Itu mau buat diri sendiri. Tapi kan yang memutuskan bukan saya, Lisoy-Lisoy. Itu kan ketuanya kan. Sama Bu Linda, sama Pak Santi Amar, bertiga yang mutusin. Saya kan nggak bisa mutusin. Memang ada proyek banyak tadi ditunjukin ya. Terus tiba-tiba dia marah-marah kan, begitu nggak dikasih duit. Kayak orang, saudara tahu nggak itu? Ada preman di terminal, kita baik sama dia. Ya, suatu ketika dia ada butuh sesuatu BU, terus kita nggak kasih, terus tiba-tiba marah, kita ngerampok kita, saudara. Itu kayak Batak yang di terminal itu, saudara. Ya, yang suka begitu tuh loh, yang calo-calo, Batak calo itu loh, saudara. Nah ini kelasnya kelas di sana si Rudi Yonas ini. Makanya saya bilang ini bikin malu semua orang Batak ini. Juga orangnya marah-marah ya, orang-orang Damaris marah-marah kan. Setiap jam 6 kan selalu dibuka dulu videonya, ini loh videonya, makanannya. Ini, nah. Ya kalau misalnya mau ini laporkan aja ke polisi kalau itu memang nasi kucing, kalau dianggap nasi kucing. Herannya memang ada yang si botak jelek itu satu, si botak jelek satu itu. Ya kan, si botak jelek itu. Ya, Pak Raja, betul. Begini, ada fitnah kepada Galarua dan kepada Damaris, katanya yang dikasih nasi kucing Pak Paul gitu. Oh iya, itu tadi juga orangnya marah-marah ya, orang-orang Damaris marah-marah kan. Setiap jam 6 kan selalu dibuka dulu videonya, ini loh videonya, makanannya. Ini, nah. Ya kalau misalnya mau ini laporkan aja ke polisi kalau itu memang nasi kucing, kalau dianggap nasi kucing. Herannya memang ada yang si botak jelek itu satu, si botak jelek satu itu. Ya kan, si botak jelek itu. Ya, jadi seingat saya kan waktu pertama kali Damaris berdiakoni kan standar nasinya itu kan ya artinya cukup lah Pak. Ada lauknya, ada sayurnya, ada nasinya gitu ya. Nggak mungkin nasi kucing Pak Paul kalau menurut saya gitu Ya, ya. itu 15.000 ya. Kalau Anda lihat kalau di warteg pun itu harganya 15.000. Harga itu. Iya. Nah, kalau bilang nasi kucing, saya nggak ngerti maunya bagi-bagi apa, mau bagi capcay. Dulu Banjarmasin pernah bagi capcay 30.000, saya bilang jangan, nanti nggak standar, kita nggak bisa kontrol, ya. Ya, artinya ini kan fitnah Pak Paul kan, fitnah tanpa bukti. Jadi Iya. ya harus dijelaskan juga dari nggak tahu itu yang bekas orang diaken juga itu sepertinya. Nah, dia itu memakan duit kita, Pak. Dulu dia sama Ceker Babi, grupnya mereka semua itu, ya, grupnya Jakarta Barat yang lama, itu memang mau makan duitnya kita, Pak. Oh gitu ceritanya. Saya tantang, mereka dendam sekali, Pak. Saya tantang kapal oleng itu, saya tantang. Kamu mau ambil alih, silakan saja. Ambil alih saja. Loh pertanyaannya, kenapa si hidung knalpot ini, ya kan, si knalpot ini sama si siapa itu? Si Ceker Babi, CS itu kenapa nggak bikin sendiri? Kenapa nggak bikin tandingan aja? Oh pantang begitu, lalu kamu bilang pantang, terus kamu maki-maki kita. Kamu bikin aja, kasih kita contoh yang benar yang kayak apa? Kita pengen tahu, coba kasih kita contoh. Kalau bagus kita ikutin, kita nggak malu kok untuk ikut yang bagus kok. Kalau kalian sanggup bikin diakonia seperti Damaris, kalian bikinlah yang bagus. Kalau bagus kita tiru. Kalau perlu, ya kan emang bagus kita tiru. Kalau perlu kita ikut nyumbang, ikut berdonasi. Masalahnya
Lawang buat bikin panti asuhan saja ditilep, buat bikin rumah gedung ada kolam renangnya. Ya Pak, ya. Masalahnya, ya itu tadi mau minum anggur aja pakai ngemis-ngemis. Oh, jadi itu ceritanya Pak, kenapa begitu getol mereka itu menyerang Pak Paul lewat zoomnya si Wak Donat ini gitu ya? Ya, Ternyata itu rupanya saya sudah ada tahu. story-nya dulu ya. Karena mereka mau ambil duit kita, terus kita dari dulu ya keuangan kita itu sangat ini sekali ya, strike sekali ya. Balik lagi, Anda kalau tidak terima dengan laporan keuangan yang sudah kita sajikan di sini pertanggungjawabannya, ya laporkan ke polisi, boleh kok. Laporkan aja ke polisi kesalahannya di mana, ya kan? Nah, itu yang pertanyaan, kenapa nggak dilaporkan ke polisi kalau memang kita ada kesalahan? Apa yang dilaporkan polisi saya? Ya bukanlah, yang dilaporkannya itulah ketua pembina dan ketua operasional lah. Ya kan? Kan sudah tahu namanya semua, sudah saya kasih tahu namanya. Ketua Damaris, Mantu dan Stephen. Ketua Galarua, Santiamer dan Pak Jendra Tobing. Ya dilaporkan saja kan, kalau memang Anda nggak terima kan. Susahnya apa coba? Terus fitnah, ya buktikan itu tadi ya. Minta duit sama kita, 2 kali lagi minta duit sama kita, begitu kita tolak, kejang-kejang. Kenapa kita tolak? Karena nggak terbuka. Dari awal kita nggak nyadari, kita sih polos-polos saja. Saya sudah ingat sama Lisoy-Lisoy. Itu mau buat diri sendiri. Tapi kan yang memutuskan bukan saya, Lisoy-Lisoy. Itu kan ketuanya kan. Sama Bu Linda, sama Pak Santi Amar, bertiga yang mutusin. Saya kan nggak bisa mutusin. Memang ada proyek banyak tadi ditunjukin ya. Terus tiba-tiba dia marah-marah kan, begitu nggak dikasih duit. Kayak orang, saudara tahu nggak itu? Ada preman di terminal, kita baik sama dia. Ya, suatu ketika dia ada butuh sesuatu BU, terus kita nggak kasih, terus tiba-tiba marah, kita ngerampok kita, saudara. Itu kayak Batak yang di terminal itu, saudara. Ya, yang suka begitu tuh loh, yang calo-calo, Batak calo itu loh, saudara. Nah ini kelasnya kelas di sana, si Rudi Yonas ini. Makanya saya bilang ini bikin malu semua orang Batak ini. Kalau saya apa bikin malu? Ya enggak lah. Mengemis? Nggak ada ngemis saya. Bangga jadi orang? Enggak. Kenapa kita mendapat tunjangan dari pemerintah di awal pertama kali kita tinggal di Eropa? Karena tidak boleh bekerja. Karena belum punya nomor pajak. Karena tidak boleh bekerja, maka pemerintah memberikan uang itu untuk makan. Semua. Bukan disantunin, bukan. Karena nggak boleh kerja selama proses belum tuntas, kita tidak diperbolehkan bekerja. Begitu sudah selesai, kita selesai, kita semua, saya bayar pajak ya. Gitu ya. Tapi kalau bilang miskin, ya kalau buat orang ukuran Eropa, saya miskin, saudara ya. Walaupun saya bayar pajak, buat ukuran Eropa, gaji saya itu UMR masih. Ya kayak di Indonesia, kalian UMR kan termasuk orang miskin kan, yang gajinya UMR. Gitu ya saudara ya. Apakah saya membutuhkan donasi? Ya kalau buat sekedar buat makan saya cukup. Kalau sekedar buat makan, beli mobil, duitnya ada saudara. Ya kan, dan mobil itu pun atas nama gereja, saya atas namakan gereja. Artinya saya dedikasikan. Itu gereja Hagios, itu adalah organisasi milik publik Belanda. Ya, makanya ada orang dari Indonesia transfer langsung dari Indonesia? Nggak ada, makanya kita nggak buka. Tetapi orang Belanda semua bisa mengakses, ada caranya di rekening ANBI itu ada caranya Anda mengakses, ya. Tapi tidak dipublikasikan seperti itu, karena itu ada caranya, saudara ya, rekening ANBI itu, ya. Itu ya. Oke, lanjut lagi. Terus kita sampai kasih nomor laporan. Siapa lagi? Karena ini harus selesai dulu ya, baru kita selesaikan ya. Ini kita nggak bisa tutup sebelum laporan keuangannya selesai, saudara. Mana tadi? Pak Santiamar ada tambahan? Dari saya nggak ada Pak, jadi udah cukup itu. Dan saya pikir sudah cukup jelas. Ya ini Pak sedikit Pak, ya, sedikit. Boleh. Nah, jadi begini, dalam konteks Batak, saya sih berharap ya si sang debitur ini belajarlah. Ketika Anda berhadapan dengan Batak, hati-hati Anda ya.
hati-hatinya begini, kita mengenal namanya Dalihan Naturu. Ada hula-hula, ada buru, ada namardongan tubuh. Jadi jangan sembarang ngomong dengan orang Batak. Siapa tahu yang kau caci maki itu adalah hula-hulamu. Kalau itu yang kau lakukan, maka berkat itu akan jauh darimu. Ya. Bukan dari karena hula-hula itu asalnya berkat, tetapi caramu itu orang yang terdekat sekalipun udah kau hina, apalagi yang tidak kau lihat. Sudahlah, berkat itu tidak diperoleh dengan cara-cara yang demikian. Bekerjalah yang baik. Ya, berkatilah orang yang menyakitimu. Pasti itu berkat datang. Ingat, kalau Anda orang Batak ya, tetapi kalau Anda orang Batak, saya nggak ada komentar. Siapa ibumu, siapa tulangmu, siapa ini. Hafal itu harus tahu. Apalagi bicara dengan kepada menuduh, ya, memfitnah itu lisoi, ibu lisoi. Anda tahu siapa suaminya, Anda tahu siapa ibunya, Anda tahu siapa hula-hulanya, kan Anda tidak tahu. Makanya di orang kita Batak ada istilah, kalau kan engkau Batak ya, jolo didilat bibir sebelum kita mengkatai. Jolo ni jujur marga asal dimulai mengkatai. Jangan sembarang ngomong, tahu dulu kepada marga siapa kita ini ngomong. Jangan-jangan itu tulang, ya, jangan-jangan lai, hula-hula, hati-hati, itu orang Batak. Ya. Sobamar hula-hula, mana berdongat tubuh, elek merburu. Itu apa artinya? Hormatlah kepada hula-hula tulangmu. Hati-hati dengan orang, ya, berbicara dengan orang yang semarga denganmu. Coba marga Huta Galung itu grup marga apa itu Anda kan harus tahu. Siapa burumu? Buru Huta Galung, jangan-jangan Buru Huta Galung ada kawin sama marga Silalai, ada kawin sama marga Situmoran, apa begitu ngomongnya? Jadi etika berbicara itu sangat diatur di orang kita Batak. Makanya kita disebut guru niraja, anak niraja, bukan karena kita secara fisik keturunan raja, tetapi perilaku, tutur kata itu adalah seperti perilaku dan tutur kata anak dan putri raja. Itu filosofi hidup orang Batak. Ya, jadi saya nasihat saya kepada siapapun, ya, yang namanya ada orang Batak di sini, ya, fahami, kita bisa menempatkan diri kita berbicara kepada siapa. Nah, yang bukan non Batak, yang non Batak gimana? Itu namanya suhi apang naupat. Suhi apang naupat artinya apa? Tetangga yang terdekat. Jadi jangan dianggap seperti Pak Paul ini karena nggak punya marga, karena bukan Batak. Tuh suka-suka enggak, ada suhi apang naupat. Itu adalah tetangga terdekat kita. Kalau terjadi sesuatu di keluarga kita, siapa yang lebih dulu tahu? Ya tetangga itu. Jadi dari Natolu plus suhi apang naupat. Misalnya Pak Andi, Pak Teddy, Pak siapa lagi Robert Mengengkang. Itu semua suhi apang naupat itu. Bu Linda, walaupun beliau misalnya dari Papua, jangan dianggap orang lain. Itu suhi apang naupat, itulah kekerabatan di orang kita Batak. Jadi tolong kita ini saling memahami itulah. Jadi tidak ada sama saja itu ya. Hidup kita adalah tentram, menjadi contoh. Kenapa? Kita ini garam loh. Kita ini terang. Bukannya jadilah garam, bukan jadi terang. Enggak. Kita itu garam dan terang. Tidak ada. Kau adalah garam dan terang. Jadi itu aja tambahan dari saya Pak Paul. Maaf ini itu agak sedikit ke teologi aja, tapi saya ada masuk dari sisi adat Bataknya, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Tapi dia katanya diusir dari orang Batak, loh, Pak, dari marga Batak, loh, Pak. Justru itu berarti perilakunya nggak benar. Dia dari komunitas adat, dia udah dibuang. Itu hukum adatnya berat itu. Kalau dia sadar itu mestinya bertobat, minta ampun. Udah dibuang itu. Jadi kalau nanti Pak Paul, kalau ada acara-acara adat istiadat di keluarga dia itu, orang Batak sudah tidak ikut mau campur dengan dia itu, kan repot itu. Misalnya anaknya nikah, oh masa bodoh orang Batak, nggak urusan dia. Ibunya meninggal, biarin aja. Dan ini adalah suatu aib besar di orang Batak. Kalau ada acara-acara adat Batak di suatu keluarga, orang Batak tidak mau campur. Itu aib besar. Kecuali kalau dia KW-KW ya, nah itu kita nggak mau komen lah. Terima kasih Pak. Ya, ini Pak Teddy Amerika, boleh nambahkan nih Pak Teddy nih. Tadi kelihatannya pengen ngomong tapi Pak Teddy lanjut.
Pak.